Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri sesi webinar yang berjudul Zero Trust Foundation Microsoft 365 dengan biaya lebih hemat. Selamat datang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Tahira selaku marketing representatif di Noventic Indonesia akan menemani Anda dalam webinar kali ini. Sebelum kami mulai acara, ada beberapa tata tertib yang harus kita semua taati. Yang pertama, silahkan mute mic Anda selama presentasi. Jika ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom chat atau menunggu sesi tanya jawab di akhir presentasi. Nah, di akhir acara akan ada feedback form untuk teman-teman yang ingin PPT atau rekaman webinarnya yang kali ini. Silahkan isi feedback form dan kami akan menghubungi teman-teman. Adapun hal-hal yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama sambutan selamat datang dari saya, kemudian ada pemaparan tentang Noventic yang dipandu oleh Pak Chandra Gumilar selaku Account Manager Noventic Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara utama kita oleh Pak Oke, yaitu materi tentang Foundation Zero Trust Microsoft 365 dengan biaya lebih hemat. Kemudian Pak Chandra akan menawarkan sesuatu yang sangat menarik untuk teman-teman di sini. Dan webinar ini akan diakhiri dengan sesi Q&A di mana teman-teman boleh open mic atau tulis di kolom chat. Untuk memulai acara webinar kali ini, kita sambut account manager kita, Pak Chandra. Halo semuanya. Thank you, Mbak Tata. Thank you, Bapak dan Ibu, sudah join pada webinar hari ini. Uh, Oke, next, Mbak Tata, mungkin kita bisa mulai aja ya. Perkenalan untuk Noventic ya. Oke, uh, sekali lagi terima kasih buat Bapak dan Ibu sudah hadir pada webinar hari ini. Jadi saya di sini sesi pertama akan coba menjelaskan tentang siapa sih itu Noventic gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu belum familiar gitu dengan kami ya, mungkin belum pernah dengar tentang kami. Baik, oke. Jadi sebenarnya kami Noventic merupakan partner teknologi informasi yang beroperasi secara global ya, Bapak dan Ibu. Dan kami sudah hadir di Indonesia, yang dimana fokus kami membantu para customer untuk melakukan digital transformation. Seperti itu. Oke, dan kami saat ini sudah ada di 60 negara, headquarter kami itu ada di London, Bapak dan Ibu. Lalu kami juga sudah hadir di APEC ya, di Asia Pasifik. Kami saat ini sudah ada di 8 negara, ya, salah satunya di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Kambodia, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Lalu kami juga sudah mempunyai 2.500 lebih customer di Asia Pasifik ini, dan berpartner dengan lebih 100 lebih teknologi partner kami. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah kami juga bekerja sama dengan para prinsipal kami untuk membantu para customer. Kami juga memberikan support ya, membantu untuk salesnya, training, managed service, dan lain sebagainya. Jadi kami ini sebagai digital platform menjembatani antara prinsipal dengan para customer kami. Oke, sorry, next. Lalu kami juga merupakan leader untuk Microsoft Partner di global. Jadi kami ini sudah berkolaborasi lebih dari 25 tahun dengan Microsoft ya, Bapak Ibu. Kami juga mempunyai lebih dari 600 sertifikasi tingkat profesional untuk tim kami. Dan kami juga selalu memenangkan
award itu Partner of the Year dari Microsoft di beberapa negara dari 2021 sampai 2024. Dan kami juga sudah sertifikasi untuk Azure Expert MSP ya sejak 2019. Dan kami juga saat ini sudah mempunyai 15 Advanced Specialization untuk Azure Security, Modern Work, and Business App. Jadi di Azure itu apa aja, apa sih gitu ya kan capability kita untuk membantu Bapak dan Ibu, ya salah satunya mungkin migration dari on-prem ke cloud, ke Azure, lalu juga membantu untuk Kubernetes, atau juga ada mungkin Bapak dan Ibu ada kebutuhan untuk AI, lalu juga jadi mungkin ada kebutuhan untuk security, cyber security, butuh SOC apa segala macam. Noventic itu menyediakan 15 advanced specialization yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Itu saya dari saya, perkenalan Noventic. So, jangan ragu untuk bekerja sama dengan Noventic ya, Bapak dan Ibu. Kami bisa membantu meng-achieve target-target untuk digital transformation di perusahaan Bapak dan Ibu. Sekian. Saya balikin lagi ke Mbak Tata. Silakan. Baik, terima kasih Pak Chandra atas pemaparannya tentang brand Noventic. Fun fact, Noventic ini baru saja meraih Microsoft Partner of the Year 1 ASEAN. Jadi ekspertis kita sudah tidak lagi diragukan. Nah, untuk teman-teman yang mau mendigitalisasi organisasi atau bisnis, teman-teman bisa banget hubungi kami nanti. Nah, untuk sesi selanjutnya, saya akan mempersilahkan Pak Oke selaku Modern Works and Security Solution Specialist Noventic untuk mempresentasikan. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Tata. Selamat pagi rekan-rekan semua yang hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya gitu ya. Perkenalkan, nama saya Oka Hariansa. Saya di Noventic sebagai Modern Work and Security Solution Specialist gitu ya. Kebetulan tema webinar kita hari ini kita berkaitan dengan security gitu ya. Jadi kalau tadi rekan-rekan sempat dengar dari penjelasannya Mas Chandra berkaitan dengan profilingnya Noventic. Noventic itu sangat kuat di sisi security-nya gitu ya. Kita punya fokus area terkait dengan cyber security gitu ya. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih detail, dan untuk tema hari ini kita coba berangkat dari sisi fondasi kita terlebih dahulu berkaitan dengan prinsip zero trust di dalam security gitu ya. Salah satunya prinsip ini adalah diadopt oleh teknologi Microsoft, dan sebenarnya juga di prinsip-prinsip yang lain di security tentunya berkaitan dengan zero trust ini. Dan sebenarnya apa sih prinsip zero trust ini yang nanti kita bahas gitu ya bersama-sama. Kita boleh di next slide. Oke, kita berangkat dari challenge issue dulu ya, bahwa faktanya gitu ya, kita bisa lihat bahwa kerugian yang berdampak atas dasar security berkaitan dengan online scam misalnya contoh di Indonesia, bahwa kita memiliki kerugian hampir di 18,7 triliun gitu ya. Dan ini sejak 2017 sampai 2021. Mungkin sampai 2024 ini tentunya akan terus bertambah gitu ya. Ini tentunya menjadi salah satu concern utama kenapa security itu begitu penting di dalam dunia teknologi. Kita berangkat lagi ke berkaitan dengan adanya 1 billion terkait dengan cyber attack di Indonesia. Ini tahun 2022, dan ini kalau mungkin juga rekan-rekan sempat dengar di salah satu bank nasional kita di Indonesia sempat kebobolan juga gitu ya, salah satunya. Itu jadi salah satu part yang menjadi concern utama tentunya untuk kita bisa lebih prepare bagaimana kita bisa mengamankan dari sisi infrastruktur dan juga data kita. Terus kemudian kalau kita lihat juga bahwa kita 298.000 sorry ya, terkait dengan target ransomware attack gitu ya, itu kita di posisi kedua teman-teman di Asia. Jadi setelah Vietnam tentunya, setelah Vietnam terus Indonesia baru Thailand. Ini juga memprihatinkan. Kenapa? Karena memang kita menjadi negara yang memang target attacker gitu ya.
Dan tentunya balik lagi sesiap apa kita mempertahankan dari sisi security-nya kita gitu ya. Dan faktanya juga secara economic loss gitu ya, di global ternyata isu security atau cybercrime ini adalah posisinya ketiga ya. Secara kerugian ada di 10,5 triliun. Jadi kita bisa berangkat dari challenge and issue ini gitu ya, untuk apa sih hal-hal yang mungkin kita bisa prepare ke depannya, mulai dari hal-hal yang sifatnya kecil dulu untuk memulai hal yang lebih besar. Oke, next. Bilang, boleh di-share screen lagi? Bisa yang share screen, Pak? Sempat ya. Bisa yang share screen. Screen saya sudah kelihatan? Kelihatan, Mas. Good, good. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kemudian kita lihat nih faktanya gitu ya. Faktanya bahwa ya salah satunya adalah efek dari sisi pandemi ya. Rekan-rekan bahwa pola kerja kita berubah tentunya gitu ya. Kita berubah dari sisi yang sifatnya dulu setiap activity kita lakukan di dalam satu lokasi yang sama gitu ya, di dalam satu office yang sama. Faktanya saat ini yang kita lakukan adalah even pandemi mungkin jadi salah satu forcing juga gitu ya, untuk merubah yang sifatnya culture dalam kita bekerja gitu ya. Makanya saat ini kita hampir di semua company sudah mulai menerapkan yang sifatnya adalah hybrid work. Dimana kalau kita hybrid work tentunya perlu ada fasilitas penunjang ini dari sisi aplikasinya gitu ya, device-nya juga, dan juga tentunya dari sisi connectivity. Nah, tentunya dari sisi sifatnya yang multi location yang seperti yang tadi, sekarang juga mengakibatkan adanya tuntutan bahwa penggunaan device secara BIOD itu juga meningkat gitu ya. Contoh kecilnya adalah once ketika kita melakukan pekerjaan di multi lokasi gitu ya, tidak tersentral di dalam satu lokasi yang sama, either itu di office gitu ya, maka akan ada ketertarikan dari setiap employees itu untuk menggunakan yang sifatnya adalah mobile device-nya gitu ya. Maka tidak bisa kita pungkiri secara korporasi mungkin tidak akan bisa nge-provide semua mobile device untuk employees-nya. Yang terjadi adalah kita akan utilize existing kepemilikan device-nya si setiap employees untuk bisa dijadiin sebagai tools untuk bekerja, gitu ya, untuk mengakses datanya, mengakses emailnya, mengakses meetingnya, dan lain sebagainya. Dan di luar itu pun, gitu ya, yang terjadi adalah kita melakukan activity menjadi hybrid juga, mixing, gitu ya. Either itu kita face to face, yang kita sering lakukan juga ya seperti sekarang nih, kita tatap muka melalui virtual, gitu ya, ataupun kita lakukan kolaborasi secara online. Yang terjadi adalah ketika itu terjadi, maka potensial risk dalam sisi security tentunya itu akan meningkat juga beriring dengan kebutuhan yang ada. Kenapa? Karena yang tadinya kita secara IT ya, harus memprotect dari sisi contoh lah data ataupun environment gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita nge-protect sentral. Kalau dulu misalkan contoh ada case-nya manufaktur ataupun banking gitu ya, maka teman-teman IT akan fokus tuh
bagaimana meningkatkan dari sisi firewall-nya, bagaimana meningkatkan dari sisi mail gateway-nya, yang sifatnya memang semua traffic diarahkan ke dalam satu area yang sama. Tapi ketika user itu terdistribusi dan bisa mereka melakukan connectivity atau melakukan akses kerja di multi tempat dan multi device, maka potensial risk itu jadinya melebar. Melebar dari mana saja? Tadi ya, kalau kita lihat adalah tadi, berarti ada potensi kita akan ada potensial data breach dari sisi BYOD, dari device gitu ya, ataupun dari sisi identity, karena identity yang tadi kita akses dari sisi local area network, sekarang jadi dari eksternal ataupun dari internal. Itu menjadi salah satu concern yang saat ini menjadi poin utama dalam sisi attacker masuk ke dalam sebuah organisasi untuk mengambil datanya kita gitu ya. Jadi ada dua area yang paling penting secara fondasi. Yang pertama adalah identity, yang kedua adalah endpoint ataupun device gitu ya. Kemudian karena mau tidak mau dan suka tidak suka gitu ya, kita harus masuk ke era yang sekarang gitu ya, atau kita sebut dengan new era, maka tentunya secara security kita perlu juga nih mengadopsi yang namanya prinsip baru. Prinsip baru yang dimaksud adalah kita namakan dengan yang namanya Zero Trust, di mana Zero Trust ini memiliki 3 variable aspek yang menjadi prinsip gitu ya. Yang pertama adalah verify explicitly, di mana semua activity gitu ya, untuk akses datanya kita, untuk akses ke dalam environment kita, akses ke dalam aplikasi kita, itu wajib selalu melakukan otorisasi dan juga autentikasi. Nah, ini penting. Nanti kita tentu dari sini impact-nya apa? Impact-nya adalah kita mesti benar-benar define nih secara identity secure atau enggak. Apakah sudah bisa menutupi celah-celah kebocoran atau use compromise atau tidak. Nanti kita ke arahnya ke sana. Yang kedua adalah kita sebisa mungkin memberikan yang namanya least privilege access, atau yang kita sebut dengan seminim mungkin atau sesuai dengan role-nya masing-masing. Jadi jangan berlebihan. Kalau dulu gitu ya, kalau kita masih tersentral, tentunya selama firewall-nya kuat gitu ya, rule-nya, policies-nya jelas, semua activity yang ada di local premises itu bisa kita kontrol dan kita bisa jaga. Once ketika akses ini dibuka dari luar, maka role itu akan menjadi penting. Contoh misalkan buat rekan di sini yang sudah menggunakan T65, maka fungsi dari multi role ataupun role yang sifatnya administrator sebisa mungkin itu dikurangi, dalam artian contoh use case kalau misalkan global administrator, kita punya best practice-nya. Best practice-nya adalah misalkan maksimal dan minimalnya berapa gitu ya, secara kepemilikan sebagai administrator. Tujuannya adalah untuk yang tadi membatasi potensi-potensi database yang bisa digunakan dari proses identity ataupun dari sisi user compromise. Yang terakhir adalah yang paling penting, kita harus selalu mengasumsikan akan adanya data breach. Jadi tidak akan ada celah ketika semua users mengakses melalui internet untuk mengakses datanya kita sebagai data korporasi, maka semua harus berasumsi akan ada potensial database atau anomalies. Maka ini akan menjadikan sebuah siklus untuk kita selalu melakukan verifikasi, monitoring, selalu melakukan evaluasi setiap akses yang diberikan ke setiap user, dan kita atur. Kita atur dengan cara memberikan sebuah kondisi yang sifatnya ideal. Nanti seperti apa kita akan bahas di next slide gitu ya. Nah, kalau kita melihat ke dalam pendekatannya gitu ya, Zero Trust itu kita bagi menjadi ada 6 layer saat ini gitu ya, di Microsoft yang kita bagi. Betulnya yang pertama yang akan kita amankan ada dari sisi layer yang paling terluar. Yang terluar dan yang sebenarnya ini paling fundamental gitu, itu adalah identity. Saat ini identity dilakukan untuk bisa mengakses ke semua aplikasi dan juga environment kita, untuk memfasilitasi setiap employees untuk bisa akses ke data kerjanya. Maka identity ini yang perlu kita amankan terlebih dahulu. Kedua, device-nya gitu ya. Device itu berarti dari identity itu perlu perangkat. Maka di layar device pun kita harus lakukan bagaimana cara menangani untuk mengatur supaya device ini tetap secure dan tidak menimbulkan potensial data breach dari sisi device. Kemudian nanti next-nya lebih advance ke bagian services gitu ya, dari sisi application-nya, terus kemudian juga dari sisi datanya dan juga network-nya. Jadi
di Microsoft kita membungkus sebuah solusi itu secara end-to-end. Tidak hanya menjadikan data sebagai objek yang kita lindungi, gitu ya, melainkan data pun menjadi hal yang perlu kita protect dan kita manage. Jadi di 6 layer ini kita memiliki solusinya, gitu ya, untuk kita lakukan data protection itu layer by layer, gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah prinsip yang dilakukan. Tapi sebelum jauh untuk melakukan data protection ke 6 layer tersebut, gitu ya, tentunya prinsip ini kita bisa mulai, gitu ya, dari at least dari dua dulu saja. Untuk melakukan prinsip yang sifatnya verify explicitly, gitu ya, list privilege access, assume bridge. Kita mulai dari 2 hal terlebih dulu. Gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan identity, yang kedua adalah dengan endpoint. Karena kenapa? Karena 2 hal ini akan digunakan oleh setiap employee kita untuk bisa mengakses ke level berikutnya, yaitu adalah data, apps, infrastruktur, dan juga network. Tentunya di tengah-tengah ini kita perlu ya, sini ya. Di tengah-tengah ini kita lakukan yang namanya bridging control. Bridging control untuk melakukan yang namanya security enforcement policies. Jadi apapun akses yang dilakukan dari 2 hal ini, 2 variabel ini, identity dan juga endpoint, untuk bisa masuk ke dalam level data, application, infrastructure, dan network, kita atur, kita kontrol sesuai dengan role dan juga compliance yang kita lakukan atau kita define sebelum user itu melakukan data akses seperti itu. Seperti apa gitu ya? Oke, kita next dulu. Pada faktanya gitu ya, bahwa kebocoran data dimulai dari 2 hal ini. Itu adalah 80% gitu ya. Terjadi yang sifatnya adalah user compromise. Ya, kita mungkin memahami beberapa tahun yang lalu users itu terutama di sisi employees gitu ya, ataupun users yang sifatnya awam yang tidak aware terkait dengan security, tentunya penggunaan password itu mereka biasanya nggak mau ribet, apalagi handle multi password gitu ya. Mereka pengen passwordnya sama aja dan sesimpel mungkin yang mudah diingat, bisa menggunakan tanggal lahir dan lain-lain gitu. Nah, itu menjadi concern utama di sisi identity yang mengakibatkan potensi user compromise itu tinggi sekali, sampai 80% potensi untuk melakukan si attacker bisa masuk melalui si user compromise. Yang kedua, karena kita melakukan akses itu melalui BYOD, nah, kebanyakan IT tidak melakukan kontrol terhadap device yang sifatnya personal yang tadi. Nah, mungkin satu sisi pada saat awal-awal melakukan penerapan seperti working anywhere, secara security mungkin belum ready juga untuk bagaimana cara kita memproteksi device-nya, bagaimana kita cara mengontrol device-nya atau memanage device-nya. Jadi yang terjadi adalah potensi data breach dari device BYOD pun juga sangat tinggi, itu sekitar 60%. Kalau kita lihat gitu ya, terus value apa ketika kita mulai nih menerapkan standarisasi dan juga melakukan starting fondasi berkaitan dengan zero trust yang tadi, dari 2 area yang ini aja. Yang kita dapatkan adalah tentunya 40% kita akan mengurangi resiko terkait dengan data breach. Tentunya yang pertama itu. Yang berikutnya adalah 75% kita akan mulai meninggalkan carrying activity yang biasa dilakukan oleh teman-teman helpdesk terkait dengan misalkan share password, akan sangat rutin sekali ketika employees itu bekerja di multi tempat ataupun working anywhere, karena potensi mereka lupa password dan lain itu sangat tinggi. Jadi kita akan siapkan satu portal untuk mereka bisa melakukan yang namanya self-service, reset password. Ini akan mengurangi pekerjaan di teman-teman helpdesk. Terus juga tentunya akan mengurangi juga pekerjaan di sisi manajemen effort untuk pengaturan role akses ke dalam di setiap employees yang kita manage. Dan yang paling penting adalah 80% proses deployment gitu ya, karena nanti device itu sudah bisa kita manage, itu kita sangat akan reduce sekali activity-nya, sekitar 80%. Karena kenapa? Karena semua device sudah kita bisa kontrol dalam satu portal atau satu environment yang sama, kita sebut dengan unified environment system, gitu ya. Oke, kalau kita melihat bagaimana kita memulai untuk melakukan yang namanya secure digital
transformasi 3 hal gitu, yang kita bisa mulai untuk inisiasi berkaitan dengan menerapkan fondasi Zero Trust ini. Yang pertama adalah mulai dengan yang namanya melakukan modernize identity and endpoint management. Jadi kita modernisasi dari apa yang sudah ada di sisi endpoint kita. Mungkin sekarang menggunakan OpenLDAP, dan menggunakan Active Directory on-premise, bagaimana kita manage existing dan juga bagaimana kita memodernisasi. Berkaitan dengan juga device management. Bagaimana kita bisa manage semua device, either itu device yang menggunakan korporasi ataupun juga ya sifatnya BYOD. Next-nya adalah bagaimana kita melakukan yang namanya secure the hybrid workplace. Ketika kita memfasilitasi setiap employees memungkinkan untuk bekerja dari manapun, work everywhere, maka tentunya kita harus juga memfasilitasi ataupun menggaranti bahwa proses activity yang dilakukan oleh setiap employees itu adalah aman. Bagaimana mereka bisa mengakses datanya dan bagaimana data itu bisa kita kontrol supaya tidak disalahgunakan ataupun tidak dijadikan sebagai media data breach seperti ini. Terus yang next-nya adalah melakukan transformasi employees experience. Bagaimana ketika kita mengadopsi sebuah teknologi baru dan juga tentunya standarisasi security baru, bagaimana kita memberikan guidance ataupun memberikan fasilitator supaya users tidak merasa adanya supporter dengan fitur yang kita fasilitasi dengan melakukan yang namanya employees experience. Jadi 3 hal ini kita bisa mulai. Kita mulai dengan yang pertama berkaitan dengan modernize identity and endpoint. Pertama adalah strateginya adalah melakukan modernisasi authentication. Nah, ini penting sekali ya, teman-teman. Yang pertama adalah kenapa penting? Bahwa Microsoft sendiri, gitu ya, di 2 tahun terakhir, tepatnya di tahun 2022, sudah melakukan yang namanya permanen disable untuk fungsi basic authentication. Kenapa? Satu alasannya adalah Microsoft sudah tidak mau lagi maintain basic authentication karena memang di sana terlalu ringkih ya. Itu dalam artian secara security sangat-sangat tidak aman. Maka Microsoft sudah menerapkan standarisasi baru bahwa untuk bisa mengakses ke semua environment Microsoft wajib menerapkan yang namanya modern authentication, gitu ya, atau yang kita sebut dengan OAuth 2.0 ke atas, gitu ya. Kalau basic authentication itu harus mulai ditinggalkan. Nah, ini akan terjadi di infrastruktur yang sifatnya local premises yang masih banyak sekali menggunakan basic authentication. Kita coba mulai modernisasikan untuk kita mulai migrate ke modern. Nanti penerapannya seperti apa? Banyak cara. Ketika once kita implementasiin ini untuk kita lakukan extend ke cloud secara identity, gitu ya. Jadi kita bisa maintain sebenarnya di 2 area, yaitu on premises ataupun juga cloud. Kita maintain keduanya. Jadi kita bisa push untuk setiap employees untuk melakukan yang namanya modern authentication. Next-nya adalah berkaitan bagaimana kita memanage device-nya. Nah, karena sifatnya tadi setiap employees itu bisa working anywhere, tentunya kita bagaimana untuk bisa memprotect ataupun memanage setiap device yang digunakan oleh setiap employees. Nah, tentunya ini perlu ada satu central atau unified application yang bisa memanage semua device-nya kita secara korporasi. Berikutnya adalah melakukan improve visibility dan juga control untuk unified apps management. Jadi tadi ya, ketika semuanya kita sudah tidak bisa kumpulkan di dalam satu area yang sama, tentunya salah satunya adalah kita perlu satu visibility bagaimana setiap device yang tadi, gitu ya, kalau mungkin bahasa ininya orang-orangnya tercecer, gitu ya, ada di beberapa di multi lokasi, gitu ya, ada yang di customer, ada yang di partner, ada yang di perjalanan, ada yang sedang di luar kota, maka semua itu tetap harus kita bisa kontrol, kita lakukan kontrol bagaimana caranya. Oke, kalau kita bahas satu persatu, gitu ya, berkaitan dengan migrate authentication and identity, gitu ya. Yang pertama adalah tentunya kita melakukan yang namanya standarisasi untuk modernization authentication. Kita bisa melakukan modernisasi melalui Azure Active Directory Connect yang kita sebut sekarang itu namanya Entra ID. Jadi Entra ID ini bisa berdiri secara standalone, gitu ya. Jadi fully on cloud, atau kita bisa melakukan namanya hybrid. Hybrid itu adalah ketika dari rekan-rekan yang sudah memiliki Active Directory server di on-premises, maka kita bisa koneksikan, gitu ya, secara identity supaya dia bisa melakukan synchronization, either itu dari local premise ke cloud ataupun juga dari cloud ke on-premises. Jadi seolah kita membuat semacam additional domain controller, tapi kita extend-nya ke cloud version, yang sifatnya adalah software service dalam bentuk service versi Microsoft yang sudah jadi, yang tentunya secara security, secara feature, secara capability itu terus
today. Ya. Ini untuk membantu proses yang namanya transformation atau secure digital transformation. Jadi kita starting dari hybrid dulu untuk kita bisa melakukan nanti cut over di suatu hari nanti supaya setiap karyawan nanti sudah mulai terbiasa menggunakan modern authentication. Yang berikutnya adalah block legacy authentication. Nah, ini yang paling penting juga. Legacy authentication ini yang paling krusial. Jadi kita di Entra ID kita punya fitur yang namanya conditional access. Conditional access ini adalah memungkinkan setiap IT atau setiap organisasi membuat kriteria ideal untuk bisa mengakses sebuah environment kita di dalam sebuah organisasi, itu data, application, dan juga environment yang lainnya. Contoh yang paling common dilakukan adalah bahwa even setiap employee itu boleh bekerja dari mana aja. Yang paling penting pertama kali adalah bahwa setiap akses ke dalam 365 gitu, ataupun setiap akses ke dalam data environment kita, maka yang perlu dilakukan adalah mereka harus melakukan VPN dulu terlebih dahulu. Misalkan contohnya gitu ya, sebagai standarisasi. Tujuannya adalah tidak boleh ada akses data di luar dari private network-nya si korporasi. Jadi kita bisa atur bahwa network-network tertentu gitu yang diperbolehkan untuk akses ke dalam data dan juga application environment-nya kita sebagai korporasi itu hanya boleh dari lokal network saja. Nah, itu kita bisa atur. Atau kita juga bisa atur beberapa kondisi gitu ya. Data itu tidak boleh diakses dari luar negara Indonesia misalnya. Nah, kita bisa atur based on country, based on network, dan juga based on kondisi yang lain. Nah, itu kita bisa atur, either dari sisi device-nya apakah secure atau tidak, gitu ya, apakah ada potensial risk atau tidak, user risk atau tidak, itu semuanya kita bisa atur, dan setiap kriteria itu kita bisa define. Jadi benar-benar pre-define dan itu custom, dan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dari sisi customer. Yang terakhir adalah melakukan sinkronisasi ya, melakukan sinkronisasi on-premise identity ya. Tadi kita tidak perlu meninggalkan identity server yang sudah ada, gitu ya, melainkan kita melakukan kita extend ke cloud untuk melakukan directory synchronization. Ini yang pertama, berkaitan dengan identity. Yang kedua adalah kita coba melakukan extended untuk berkaitan dengan endpoint manager. Jadi kalau rekan-rekan mungkin sudah familiar dengan solusi-solusi yang berkaitan dengan manage device yang di on-premises, gitu ya, seperti configuration manager, itu ini partnya dari system center configuration manager, bagaimana dia bisa memanage semua environment-nya local premises, itu dari sisi endpoint, dari sisi server, Linux dan lain-lain, gitu ya. Maka sebenarnya ini sudah bisa mulai kita hybridkan ke versi yang cloud. Yang di cloud itu kita punya Microsoft Intune, gitu ya. Ini part dari Microsoft Endpoint Manager. Bagaimana supaya kita bisa melakukan manage either device itu adanya di internet ataupun di local area network. Kita bisanya menggunakan co-management untuk melakukan hybrid system antara si configuration manager ataupun dengan Intune. Tapi tidak perlu khawatir kalau misalkan dari rekan-rekan belum punya nih configuration manager dan saat ini tidak memiliki aplikasi ataupun environment yang untuk memanage device, application dan juga update, kita bisa langsung pull semuanya melalui si Microsoft Intune, jadi cloud based sifatnya. Tentunya apa sih yang membedakan secara mendasari gitu ya, perbedaan antara configuration manager dengan Intune tentunya dari sisi connectivity. Kalau configuration manager tentunya kita bisa atur semua connectivity itu bisa reach by local network, sedangkan Intune itu mandatory melalui internet. Jadi itu menjadi salah satu kriteria karakteristik perbedaan antara si configuration dan juga si Intune. Nah, saat ini kalau untuk Intune lebih secara capability itu dia lebih ke yang sifatnya adalah mobile endpoint, seperti misalkan Windows, macOS, Android, iOS, itu semua bisa di-manage. Jadi memang ada satu waktu beberapa part environment itu tetap harus di-manage oleh si configuration manager. Tapi ya tadi bahwa kita bisa melakukan yang namanya sifatnya hybrid untuk bisa teman-teman IT terutama di sisi device management punya visibility dan punya reporting terkait dengan bagaimana aktivitas device yang ada di dalam sebuah korporasi, di dalam office itu sendiri ataupun itu di luar office itu sendiri, seperti ini. Oke. Berikutnya adalah Unified Edge Management. Bagaimana kita mulai mengintegrasikan atau mengadopsi atau menyatukan dua parameter yang sangat fundamental ini, yaitu adalah identity, ya,
kita kita jawab dengan Active Directory, Azure Active Directory Entra ini, dan juga apps dan juga device management, ya itu kita sebut dengan Microsoft Environment Manager, kita satukan untuk satu solusi yang sama. Maka semua yang berkaitan dengan modernization, berkaitan dengan identity dan juga device management itu bisa terfulfill dengan baik gitu ya. Jadi teman-teman IT akan punya visibilitas berkaitan dengan user mana, login dari mana, dari device yang mana, device terinstall, ada potensial kompromis atau tidak, apakah data itu kita bisa atur nih, apakah data itu hanya diperbolehkan save hanya di environment, di dalam satu environment korporasi saja, atau kita blok untuk dia bisa melakukan saving data ke lokal device mereka, ataupun bisa copy ke WhatsApp dan lain sebagainya gitu ya, atau ke third party application, maka semua itu harus bisa kita potong dalam satu unified service management yang satu kesatuan seperti itu. Berikutnya gitu ya, strategi yang kedua adalah berkaitan dengan secure hybrid workplace gitu ya. Jadi ada 3 strategi untuk melakukan securing hybrid workspace. Yang pertama adalah tentunya melakukan verify user identity dengan strong authentication method. Jadi ada beberapa metode nanti yang bisa kita terapkan untuk bisa meningkatkan dari sisi identity access gitu ya, menggunakan modern authentication. Kemudian melakukan allow only compliance and trust device. Ini juga penting yang tadi berkaitan dengan kita menggunakan sekarang berarti di multi device dan mayoritas juga device yang BYOD, tentunya kita harus atur. Makanya setiap device yang mau mengakses data setiap employees itu harus diregister terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah IT bisa mengontrol dan juga bisa manage secara device apakah memang trusted atau tidak. Yang bisa akses korporasi dari mana aja, even dia lagi di warnet pun dia bisa akses ke aplikasi kantor dan juga bisa akses ke kantor. Nah itu untuk setiap employees yang mau akses datanya dan juga aplikasinya itu wajib untuk melakukan yang namanya enroll device terlebih dahulu. Berikutnya ketiga adalah terkait dengan configure adaptive access policy gitu ya, misalkan konteks and base. Jadi nanti kita bisa melihat kan ini ada satu teknologi yang berkaitan dengan learning dan juga AI tentunya, yang dia akan melihat dari sisi activity-nya set users, apakah memang ada potensi atau tidak. Gitu ya. Nanti itu next kita jelaskan lebih detail lagi. Kalau secara identity, gitu ya, kita akan punya opsi banyak gitu ya, di Microsoft 365, tentunya di Microsoft Entra berkaitan dengan authentication method, gitu ya. Jadi bahwa yang pertama adalah kita bisa menerapkan yang sifatnya passwordless, ya. Passwordless ini, gitu ya, di Microsoft kita mungkin yang teman-teman yang sudah pakai Microsoft udah cukup familiar dengan Microsoft Authenticator, gitu ya. Tentunya kita bisa mulai meninggalkan teknologi password. Jadi ketika login karena perlu pakai password, jadi kita bisa menggunakan passwordless dan kita bisa gantikan media untuk melakukan verifikasi bahwa memang user tersebut memang kepemilikan kita dan memang unik, hanya punya kita dan tidak bisa disalurkan oleh orang lain. Salah satunya adalah yang bisa Windows Hello gitu ya, ataupun kita bisa menggunakan video. Kalau video itu berarti ada key USB yang mesti kita bawa ya untuk kita membuka, dan juga biometrik contohnya. Atau kita bisa menemukan Microsoft Authenticator. Jadi once kita login, dia akan langsung verify ke aplikasi mobil kita dan dia akan minta approve untuk melakukan login. Tapi tentunya semua hal ini akan punya dependensi ya, ke masing-masing unique passwordless-nya. Pertama adalah kalau Microsoft Authenticator, tentunya mobile device harus selalu kita bawa gitu ya, yang kita install dengan aplikasi Microsoft Authenticator-nya gitu. Karena memang semua verifikasi dilakukan dari sini. Video Hello tentunya dia akan membaca face-nya kita. Kemudian kalau video ada token biometrik tentunya sedikit. Tapi ini sifatnya unik semua. Akan sangat sulit untuk potensi di sisi unsur kompromis itu terjadi. Nah, dan ini juga sebenarnya terus berkembang gitu, secara teknologi ya. Yang pertama adalah contoh misalkan authenticator multi-factor authentication gitu ya.
Yang tadinya ketika kita launching, terus moderator authentication biasanya langsung approve gitu ya. Yang kita approve langsung bisa launching. Tapi faktanya adalah attacker pun juga berkembang gitu ya, secara secara kemampuan. Yang terjadi adalah dia akan lakukan yang namanya enforcement. Jadi kadang-kadang users ketika dia lihat handphonenya selalu approve, dia panik dan melakukannya approval di sisi mobile device-nya, dan terjadi user compromise. Maka sekarang kalau diperhatikan ketika kita launching 365, ketika dia minta approval, dia akan minta verify balik, yaitu adalah dengan menginput number biasanya atau random number, yaitu untuk mengurangi resiko user compromise lagi, dan terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dari sisi keamanan security, gitu ya. Oke, ini adalah tadi passwordless yang kita bahas. Terus next-nya adalah terkait dengan device yang kita wajib sekali gitu ya. Ketika kita mau masuk data kita, tentunya tadi saya sudah mention di depan, every device yang dibutuhkan untuk access ke dalam data atau environment di dalam sebuah korporasi harus kita enroll terlebih dahulu. Dan tentunya kita bisa set policies based on dari sisi conditional access yang tadi, bahwa salah satu kriteria untuk bisa mengakses data korporasi adalah device-nya harus terregister dan termanage oleh korporasi terlebih dahulu atau oleh teman-teman tim IT terlebih dahulu. Baru itu menjadi satu variabel yang memungkinkan untuk setiap user bisa akses datanya. Ini kedua. Yang ketiga adalah bahwa ada access policies gitu ya. Tentu kita bisa melakukan set flexible policies based on yang tadi banyak ya, yang saya juga mention. Bisa melihat dari sisi set in risk-nya, baik nanti dilihat dari sisi activity-nya, user risk-nya juga akan dilihat juga dari sisi activity users-nya. Kemudian juga device set-nya, apakah di manage atau tidak, device platform-nya, kita bisa atur, bisa tentukan apakah hanya platform tertentu saja yang boleh akses. Dari sisi location yang tadi, apakah dari kantor, dari IP traffic dari kantor, ataupun terus dari IP tertentu, atau bahasa dari negara tertentu ya, itu bisa atur, atau juga dari tipe application. Yang terjadi adalah kondisi-kondisi yang tadi, yang sebelah sini, kita bisa atur predefined ya, sesuai dengan kebutuhan dan juga compliance ataupun regulasinya dari sisi undang-undang customer, dan kita atur menjadi sebuah life cycle policies gitu ya, untuk enforcement, untuk bisa melakukan take action atau decision apakah user tersebut memenuhi syarat untuk bisa melakukan follow up akses, atau kita lihat MEP ataupun password reset ataupun pindah akses. Tentu ini akan mengurangi resiko, dan kita sudah mulai menerapkan yang sifatnya adalah modernization authentication. Ya, ini penting. Dan ini faktanya akan sangat mengurangi resiko user. Oke, berikutnya adalah transfer employees experience, gitu ya. Jadi strateginya adalah nanti ada tiga juga. Yang pertama adalah melakukan onboard employees quick, gitu ya, dengan seamless provisioning. Jadi ini juga kayak ketika saya join gitu ya, join dari Noventic lah misalkan, saya cukup bawa device-nya saya, dan ketika saya mulai on board di Noventic, yang saya lakukan adalah saya akan di-share user password gitu ya, apa namanya, account office-nya, tapi tidak akan bisa login. Saya tidak akan bisa login, ada blocking karena device saya belum saya enroll. Jadi yang saya lakukan pertama adalah melakukan enrollment device terlebih dahulu. Saya lakukan enrollment device terlebih dahulu menggunakan users yang saya punya gitu ya, yang di-share oleh teman-teman IT dari Noventic. Once sudah ter-enroll, semua policies akan force ke dalam device saya, itu laptop ataupun juga si smartphone. Maka setelah itu dia akan melakukan yang namanya verifikasi, apakah device, apakah kondisi kriteria yang tadi sudah ditentukan dalam presentasi itu sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh masing-masing oleh si Noventic atau belum. Ketika sudah sesuai, maka saya baru bisa akses datanya. Saya bisa login ke Teams, saya bisa login ke Outlook-nya saya bisa melihat datanya saya di OneDrive dan juga di SharePoint. Baru itu bisa terjadi. Tapi once kalau misalkan contoh ada satu kriteria yang tidak tercapai, misalkan device-nya saya Windows-nya belum up to date misalkan, atau di mobile device-nya saya belum up to date, maka ada prerequisite yang harus saya penuhi terlebih dahulu, yang tadi kita update dulu, install antivirus dulu misalkan, yang lain. Itu baru menjadi sebuah sarana comply untuk melakukan akses ke datanya. Yang paling penting adalah bahwa
proses onboarding itu tidak dilakukan oleh teman IT. Mereka dilakukan visi itu sekali login, device-nya di onboard, dan semua proses back-end dilakukan oleh si Microsoft Intune. Mulai dari si penerapan policies, enrollment, dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh Intune, dan kita sebagai employees baru yang baru onboard, ya menunggu saja sampai proses komplit, dan once komplit kita sudah bisa akses semuanya. Jadi experience ini juga akan ngebantu dari sisi teman-teman ketika mereka masuk ke dalam sebuah organisasi, bagaimana mereka bisa merasakan ternyata di sini itu sudah secara teknologi sudah menerapkan teknologi modern yang dimana semuanya bisa dilakukan secara self-service seperti itu. Terus nextnya adalah connect your workplace to all apps with single sign-on. Ini juga penting untuk membantu proses transforming employees experience-nya. Kenapa? Karena di 10 tahun yang lalu, 5-10 tahun yang lalu, akan masih banyak sekali kita jumpai di setiap entitas masih menggunakan yang namanya multi password. Itu kenapa? Karena banyak sekali di setiap entitas itu yang misalkan di manufaktur gitu ya salah satunya. Itu mereka akan banyak menggunakan multi password. Kenapa? Karena yang pertama adalah mereka biasanya masih menggunakan yang sifatnya kayak misalkan contoh, saya pakai email saya pakai Gmail. LDAP pakai apa? Ini Open LDAP sendiri untuk email toh. Once mereka ada aplikasi, misalkan ada aplikasi ERP untuk manufaktur, pakai apa? Misalkan, saya pakainya namanya contohlah SAP atau contohlah misalkan Oracle ataupun juga yang lain. Ternyata mereka tidak integrasikan secara identity. Mereka menggunakan identity bawaan dari aplikasi dan juga dengan aplikasi yang sifatnya juga development. Mereka identitinya masing-masing. Akhirnya yang terjadi adalah setiap user akan kompleks memanage password mereka sendiri untuk masuk ke aplikasi A menggunakan password A, aplikasi B menggunakan password B, ke C dan seterusnya. Jadi adalah akan ada kerumitan sendiri, kompleksitas untuk memanage identity itu sendiri. Once kalau kita menerapkan single identity dan juga single sign-on, tentunya kita akan punya namanya single apps. Single apps untuk setiap employee itu akses ke dalam portal apps, mereka akan dengan mudah untuk melakukan request access ataupun aplikasi yang sudah di-assign user tersebut untuk melakukan login ke dalam aplikasi tersebut tanpa harus melakukan put password terlebih dahulu gitu ya. Jadi ketika mereka login ke dalam satu portal single sign-on, mereka tinggal pilih aplikasi mana yang mereka masuk. Ketika mereka klik, mereka akan langsung masuk ke dalam aplikasi. Ini akan memberikan proses yang namanya smooth experience untuk setiap employees yang join di dalam satu organisasi, dan tentu ini akan sangat membantu untuk si user juga tidak manage multi password dan juga yang tentunya sangat kompleks dan mengakibatkan adanya potensi user compromise. Oke, berikutnya adalah reduce IT overhead and empower self-service experience. Jadi kita sudah mulai menerapkan semua hal-hal yang bisa dilakukan oleh setiap employees itu sendiri, maka kita akan serahkan itu ke employees. Kita hanya siapkan dalam bentuk portal yang begini. Nah, contoh yang paling simpel tadi password activity yang sifatnya recurring yang akan sangat banyak sekali memakan waktu gitu ya, teman-teman IT, terutama headless, maka itu sudah bisa kita take over ke setiap employees untuk bisa melakukan self-service secara mandiri. Dan juga kita bisa terapkan replicate ke sistem yang lain seperti itu. Oke. Terkait dengan onboarding yang tadi ya. Jadi ketika kita masuk, ini salah satunya gitu ya, ketika saya masuk onboard hari pertama gitu ya, dan saya tinggal join pakai login saya dan saya proses enroll device, misalnya sistem yang akan melakukan provisioning untuk device kita proses enroll on. Nah, ini adalah berkaitan dengan single sign-on yang tadi, once kita sudah terintegrate semua aplikasi, ya, memungkinkan untuk kita bisa buka semua apps kita dalam satu dashboard portal yang sama di Microsoft 365 ini. Ya, di contoh di sini ada masuk ke Zendesk ya, ke AWS ya, banyak ke Cisco, Palo Alto, semuanya sudah tersiapkan di sini. Dan kita juga punya capability untuk new onboarding untuk customer, untuk employees baru misalkan, mereka punya kapabilitas untuk melakukan request access. Once memang ternyata secara standarisasi application beda belum ada di sini dan dia bisa request access, dia bisa pilih mau akses ke aplikasi yang mana, dan ketika itu disubmit maka nanti akan
manajernya akan approval, apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, itu bisa kita kombinasikan sampai ke level workflow seperti itu. Oke, ini yang tadi untuk service ya. Jadi semua users akan punya visibility dan bisa manage device-nya dan juga users-nya. Oke, summary-nya adalah gitu ya, dari fondasi ini kita starting dari dua hal itu dulu saja, terkait dengan identity dan juga device management. Sebenarnya masih ada next step-nya lagi berkaitan dengan data security, information protection, dan juga DLP, itu nanti di next next-nya gitu ya. Kita bisa starting dari dua area dulu berkaitan dengan memodernisasi dari sisi identity dan juga endpoint. Secara summary, yang pertama adalah tentunya kita mulai melakukan reduce on-premises infrastructure. Jadi kita udah mulai mentransisikan environment kita ke cloud. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hybrid. Hybrid berarti kita melakukan extended dari environment yang sifatnya on-premises, kita mulai naikkan ke cloud. Yang kedua, bagaimana kita bisa memanage identity itu dan juga endpoint, itu juga sama, by cloud juga, supaya yang tadi untuk bisa mengcover semua area. Terus berikutnya adalah terkait dengan secure and hybrid workplace, kita mesti ensure device itu comply sesuai dengan policies yang kita terapkan. Kayak misalkan minimum operating system harus di versi berapa, minimum security update harus di versi berapa, itu penting. Terus kemudian kita harus enforce untuk melakukan setiap users mulai menerapkan yang namanya multi-factor authentication, dan kita enforce conditional access policy sesuai dengan requirement ataupun yang sesuai dengan rule atau policy yang kita di. Yang terakhir, tentunya kita melakukan secure all apps with integrated identity, endpoint, dan juga management solution. Jadi ini satu kesatuan yang kita sebut dengan unified untuk secure apps management. Nah, berikutnya adalah dari tadi apa yang sudah kita bahas banyak gitu ya. Apa yang mesti kita prepare? Tentunya kita bisa start dari yang namanya Microsoft 365 gitu ya. Kalau kita lihat di sini apa sih Microsoft 365 gitu ya. Jadi kita bagi menjadi 4 area. Yang pertama adalah productivity tools, yang dalam aplikasi Office tentu sudah familiar. Kita kan udah banyak pakai lah ya, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, MS Access. Yang kedua adalah online services. Services banyak dari sisi Teams, gitu ya. Jadi Teams ini sekarang udah ada stability yang include ataupun tidak, gitu ya. Ada tips enterprise yang tentunya ini terhubung secara platform ke semua online services di Microsoft 365 seperti email, ya, SharePoint untuk data korporasi, untuk manage data corporate, terus kemudian personal data, ya, untuk data working tapi seperti personal, the form, Power Apps, Planner, EMR, Power Automate, To Do, dan juga Save, dan masih banyak lagi sebenarnya, tidak semua saya tampilkan di sini. Yang paling penting adalah di sini kita untuk bisa menerapkan dua hal yang tadi gitu ya, itu adalah di partnya security and compliance. Yang pertama adalah Intune untuk manage identity yang tadi saya sebut dengan endpoint manager. Yang kedua adalah Entra ID, ya, berkaitan dengan modernize dari sisi identity. Yang tadi ya, ada conditional access, ada multi-factor authentication, ya, ada passwordless dan lain, itu adanya di Entra ID. Jadi starting dari dua hal ini, kita bisa mulai. Nanti setelah dua fondasi ini komplit, kita bisa extend ke antivirus dan juga data protection seperti itu. Terus kemudian dari sisi compliance kita punya discovery, audit, and retention. Kita bisa atur ya, sesuai dengan compliance-nya di masing-masing regulasi di customer. Dan kita punya namanya Windows Update. Ini adalah once sudah punya Windows bawaan gitu ya, Windows 10 misalkan, kita punya possibility untuk kita melakukan upgrade version ke latest menggunakan si version Microsoft 365. Jadi ini sekilas bahwa dari apa yang kita lakukan secara arsitektur dan juga secara prinsip Zero Trust, kita bisa starting dari Microsoft 365. Mungkin ini selesai terakhir. Next-nya saya teruskan ke Mas Chandra ataupun dengan Pak Ade. Terima kasih. Ini small screen. Oke, thank you Mas Oke atas webinarnya, atas materi yang dibawakan. Oke, kira-kira jika ada yang mau ditanyakan boleh ya nanti di sesi jawab Bapak dan Ibu.
Oke, ini bagian saya. Sorry, next. Oke, jadi di sesi kali ini sebenarnya saya ingin menginformasikan, kami ingin menginformasikan. Jadi untuk Copilot gitu ya, Copilot Microsoft 365 ini ada promo 10%. Jadi promo ini sampai akhir September 2024. Jadi Bapak dan Ibu jika tertarik atau ingin lihat demo Copilot, ya feel free untuk hubungi kami ya Bapak dan Ibu. Oke, next. Dan untuk Microsoft 365 E3 yang tadi mungkin Mas Oke sudah informasikan fitur-fiturnya ya, yang soal Zero Trust ini, jadi sebenarnya sudah include di dalam Microsoft 365 E3. Dan saat ini juga sudah ada diskon ya, sebenarnya sampai diskon 15%. Jadi jangan ragu gitu Bapak dan Ibu, bisa hubungi kami untuk promo ini. Oke, next. Oke, dan juga sebenarnya Noventic juga sebenarnya punya namanya aktif platform ya Bapak dan Ibu. Jadi ini tuh kita tuh satu-satunya partner di Indonesia yang mempunyai platform khusus untuk licensing Microsoft. Jadi di dalam di dalam aktif platform ini Bapak dan Ibu bisa melihat memanage licensing dari Microsoft gitu. Dari Microsoft 365, Azure maupun yang lainnya gitu. Jadi ini sebenarnya fiturnya sangat memudahkan Bapak dan Ibu, memudahkan para customer untuk memanage pemakaian licensing Microsoft seperti itu. Jadi ya kita bisa lihat gitu ya kan dari bisa menganalisa atau melihat laporan pengeluaran, pengingat otomatis atau pemberitahuan langganan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Next-nya ini kita ada feedback form Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk di-scan ya. Jadi bisa di-scan lalu diisi ya. Mohon diberikan komentar untuk webinar kali ini. Pilih kasih saran juga mungkin ya di next webinar ini kita mau bahas apa gitu kan, nanti kita coba untuk pertimbangkan untuk diadakan dengan tema tersebut dari Bapak dan Ibu. Mbak Tata mungkin bisa dilanjutkan Mbak, saya alihkan ke moderator ya. Ya, terima kasih Pak Chandra atas penawarannya. Sekali lagi saya mau reminder Bapak Ibu untuk men-scan feedback form dan mengisinya. Setelah itu kami akan menghubungi Bapak Ibu untuk memberikan materinya dan rekaman webinar kali ini. Nah, sekarang adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi Q&A. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin masih bingung nih tentang Microsoft 365, boleh banget open mic atau chat di kolom komentar ya. Oh ya, sembari menunggu, kita juga mau ada offline event nih yang diadakan 10 September 2024. Nah, jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang tertarik untuk menghadiri offline event kita, bisa banget follow LinkedIn kita, Noventic Indonesia, untuk informasi lebih lanjut. Untuk tema offline event kita itu mengenai migrasi Azure. Jadi bisa banget nih untuk stay tune di LinkedIn kita. Oh, Pak Oke, ada yang nanya. Silakan Pak. Nah, Ya. dari Pak Handri. Terima kasih Pak Handri dari Noah ya. Ada 2 pertanyaan.
Yang pertama adalah strategi yang efektif untuk mengelola pengguna dan grup di dua tenan yang berbeda gimana. Yang pertama. Yang kedua adalah apakah ada fitur di Entra ID yang dapat membantu dalam monitoring dan auditing untuk dua tenan terpisah di set point. Oke. Yang pertama tentunya baik lagi gitu ya. Kalau memang sifatnya dua tenan yang berbeda, ini menggambarkan bahwa secara entitas ini memang dua entitas yang berbeda juga, memiliki posisi yang berbeda juga. Kalaupun memang harus memungkinkan untuk diintegrasikan gitu ya. Di Entra ID ada yang namanya federation. Tapi baik lagi, apakah secara policies di dokumen itu adalah memungkinkan untuk setiap users bisa mengakses users yang ada di tenan satunya lagi gitu ya. Karena ketika kita federate si Azure Active Directory dua tenan itu dia akan bisa saling nge-reach tuh. Setelah usersnya balik lagi nih nanti ke compliance-nya apakah itu boleh atau tidak. Itu skenario yang pertama, kita melakukan federate gitu ya. Yang kedua adalah ya kita pooling di salah satu, jadi kita melakukan migration. Tapi kan balik lagi case by case, apakah dua entitas ini terjadi karena apa? Apakah memang ada acquisition ataukah memang sama-sama subsidiary seperti apa? Itu case by case. Kalau memang memungkinkan, misalkan contohnya case adalah acquisition, mungkin untuk harus kita migrate-kan ya kita bisa full kaitkan menggunakan single tenant. Karena kalau yang tadi ya kita manage dua tenant, tentu ini karakteristiknya adalah memang dua entitas yang berbeda dan memiliki dua rules yang berbeda juga secara compliance itu ya. Maka mesti dilihat dulu case by case-nya. Bisa melakukan federation ataupun yang kedua bisa melakukan dengan full migrate di single tenant seperti itu. Terus kalau berikutnya adalah monitoring dan auditing untuk dua tenan. Ya baik lagi, untuk dua tenan sebenarnya enggak, kalau mau dibikin single tenan ya, dari sisi Microsoft untuk monitoring saat ini di luar security ya, sepertinya belum ada. Tapi yang bisa dilakukan adalah kita menggunakan monitoring third party tentunya untuk bisa nge-test kedua tenan tersebut. Tapi once kalau misalkan berkaitan dengan security, itu biasanya semua logging di multi tenant kita bisa bisa kumpulkan di dalam satu event log yang sama atau menggunakan Sentinel. Itu memungkinkan juga untuk dimonitoring di dalam satu dashboard yang sama. Terlebih seperti itu, Pak Hari. Mungkin nanti kalau boleh kita discuss lebih detail juga feel free ya Pak ya. Kita bisa set waktunya biar lebih detail. Semoga bisa memberikan gambaran. Oke, mungkin ada lagi selain Pak Andre? Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Handri atas pertanyaannya. Mungkin kalau sudah ada yang tidak mau menanya atau mungkin mau menanya tapi malu, boleh banget isi feedback form kita, kemudian di sana ada form lainnya, boleh banget tulis pertanyaan Bapak Ibu di situ. Oh Pak Oke, ada lagi nih pertanyaan, silakan Pak. Dari Pak Adi Supriyadi ya, mau tanya, biasanya kendala apa aja yang kita hadapi ketika akan mengimplementasikan Intune? Karena hal ini akan sedikit untuk merubah behavior, betul sekali. Merubah behavior user, contoh akan ada sedikit perubahan Nasus MS 365 smartphone user. Oke, yang pertama tentunya adopsi teknologi baru dan juga culture yang baru tentunya. Bisa saja kita yang biasa nggak dimanage jadi manage ya. Tentunya perlu yang namanya change management. Change management ini yang diperlukan adalah ya nanti di bawah change management tentunya banyak step by step-nya ya, berkaitan dengan yang tentunya yang paling dikedepankan adalah sosialisasi. Yang kedua adalah enforcement dari si management. Jadi sosialisasi ini memang sifatnya bertahap. Yang pertama adalah tentunya kalau secara isu apa aja yang akan terjadi, yang pertama yang mesti dilakukan adalah sosialisasi bahwa teknologi baru ini cara kerjanya seperti apa, workflow seperti apa, itu mesti disosialisasikan dulu terlebih dahulu supaya users tentunya aware. Kenapa? Once kita melakukan cut over
dari tradisional ke device yang kita manage, tentunya mereka sudah aware apa aja yang akan berubah. Contoh misalkan kalau di mobile device gitu ya, mereka akan menemuin dua profile tuh. Yang pertama adalah personal profile yang tentunya mereka bisa bebas untuk melakukan apapun di sana, isi manage aplikasi, instalasi dan lain-lain. Yang kedua adalah work profile. Work profile ini kita yang atur, yang kita yang define. Even ketika mereka buka Play Store pun kita bisa atur apakah aplikasi apa saja yang akan muncul di dalam Play Store tersebut gitu ya, atau App Store tersebut gitu ya. Karena memang balik lagi yang mesti ditekankan adalah sosialisasinya, bahwa tujuan device mereka di-enroll adalah untuk memfasilitasi setiap employees untuk bisa akses ke datanya dengan aman. Maka di situ akan ada aturan-aturan atau policy yang akan diterapkan atau yang akan di-enforce. Nah, sosialisasi ini perlu disampaikan terlebih dahulu untuk mereka bisa aware dan mereka mulai memahami bahwa akan ada teknologi baru yang akan diterapkan, dan once itu diterapkan, mereka lakukan enrollment, akan impact apa saja itu mereka sudah aware. Kalau secara kendala biasanya lebih ke yang tadi sih, perubahan di sisi culture saja yang tentunya perlu ada proses sosialisasi dan juga enforcement dari sisi top management. Itu aja sih Pak Adi yang perlu di-prepare sebenarnya. Semoga menjawab. Ya, ada tadi lagi dari Wulan. Izin tanya, jika PC atau smartphone sudah ada data-datanya, apakah bisa kita mengadopsi teknologi Intune tanpa melakukan device tersebut? Oke, yang pertama, jika ada PC atau smartphone yang sudah ada data-datanya, ini data yang disebut berarti datanya corporate, gitu ya. Benar ya, kalau bilang ya, apakah bisa mengadopsi teknologi Intune? Oke. Bisa gitu ya. Tapi balik lagi, ini sifatnya adalah enforcement. Kalau enforcement berarti dari awal memang polisi ini harus diterapkan supaya once untuk new joiner mereka akses itu sudah apa namanya tersentral secara data. Tapi once kalaupun data itu sudah terlanjur ya, sudah terlanjur sudah ada di lokal laptopnya mereka dan sudah ada di smartphone mereka. Yang perlu kita lakukan adalah biasanya ke next step-nya gitu ya, di luar dari sisi device management, karena device management tentunya kalau yang sudah terjadi yang sudah berjalan dan kita melakukan implementasi di tengah-tengah, maka akan ada data yang sudah terlanjur ada di device mereka. Yang perlu kita lakukan adalah next step untuk melakukan ke step DLP dan juga di sisi information protection. Baik lagi yang tadi bahwa enforcement-nya adalah semua data kita harus semuanya fully tercentralize di SharePoint ataupun di OneDrive. Tentu tidak, ini butuh waktu tentunya butuh waktu untuk enforcement, dan ini menjadi sebagai sebuah policies yang setiap employees harus melakukan itu. Jadi akan balik lagi, yang pertama adalah tentunya akan adanya NDA yang dilakukan biasanya dalam bentuk fakta integritas berkaitan dengan kerahasiaan data korporasi dan lain-lain, dan kita melakukan standarisasi untuk semua data yang ada di on-premises untuk melakukan migrate atau uploading ke cloud. Nah, kalau di OneDrive dan juga SharePoint kan kita punya yang namanya OneDrive Agent. Jadi di awal kita melakukan data synchronization. Nah, ini dari local premises kita lakukan synchronize data itu ke OneDrive. Baru once data itu ada di sana, kita isi device-nya ataupun dari nanti kita akan atur step by step berdasarkan isi identitas prinsip yang tadi sempat kita bahas. Itu ulang. Jadi memang harus step by step menjawab. Dan ada lagi? Baik, Silakan terima Bapak Ibu kasih. rekan-rekan. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak,
Saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga webinar kali ini menambah pengetahuan Bapak dan Ibu semuanya. Saya Tahira mewakili Noventic Indonesia, pamit undur diri. Have a good day semua. Terima kasih. Terima kasih Oke, semuanya Bapak dan semuanya. Ibu. Terima Sampai kasih. ketemu lagi di next event. Terima kasih Iya, Bapak Ibu. terima kasih. Terima kasih semua.